Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Quran surah Al-Isra ayat 23. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Quran surat Al-Isra tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya sikap kita menghormati kedua orang tua. Allah memerintahkan hambanya agar kita senantiasa menghormati kedua orang tua kita, mengucapkan perkataan yang baik, jangan sekali-kali membentak orang tua kita. Di sini kita dilarang berkata saja kita dilarang, apalagi kita sampai membentak orang tua kita. Ketika kita sedang dinasihati oleh orang tua kita misalnya, maka dengarkanlah baik-baik, jangan memotong pembicaraan. Kenapa kita begitu ditekankan untuk menghormati, untuk patuh kepada kedua orang tua kita? Karena jasa kedua orang tua kita sangatlah banyak, sangatlah berharga. Ibu kita yang 9 bulan lamanya mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita dengan pertaruhan nyawanya sampai kita dewasa. Dan ayah kita yang membanting tulang, menguras keringat untuk menafkahi kita. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita agar taat dan patuh kepada kedua orang tua. Perbuatan patuh atau taat kepada orang tua dalam agama disebut sebagai birrul walidain. Sedangkan lawan kata dari birrul walidain adalah uququl walidain, yang artinya durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku, sebagai anak yang baik, tentu saja itu adalah harapan terbesar orang tua kita. Kita menjadi anak-anak yang tumbuh sebagai anak-anak yang soleh-solehah, yang memiliki akhlakul karimah, yang taat kepada Allah, yang rajin beribadah, dan tentu saja menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Kenapa kita harus menghormati kedua orang tua? Karena menghormati kedua orang tua kita akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Sehingga sangatlah penting kiranya jika kita untuk senantiasa meminta kepada orang tua kita doa-doa. Sebab doa-doa orang tua kita tentu saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita sebagai seorang anak haruslah senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, terutama setelah sholat. Seperti apa doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua yang sudah tiada? Apakah sama dengan cara kita menghormati orang tua kita yang masih hidup? Jawabannya tentu berbeda. Ketika orang tua kita masih hidup, maka hormatilah dia dengan cara seperti apa? Misal ketika kita akan berangkat sekolah, ciumlah tangan kedua orang tua kalian. Mencium tangan, ingat anak-anakku, mencium tangan bukan menggunakan pipi, bukan pula menggunakan jari, tapi gunakanlah indera pencium kalian. Begitu ya. Nah, selain itu, ketika orang tua memanggil kalian, maka berburu-burulah kita menghadap orang tua kita. Ketika orang tua kita butuh bantuan kita,
segeralah datang membantu kedua orang tua kita. Kerjaan rumah apapun, selagi kita bisa membantu untuk meringankan kedua orang tua kita, maka kerjakanlah. Lalu bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua yang sudah tiada? Pertama, kita harus mendoakan mereka. Lalu kita laksanakan wasiatnya, kita jaga silaturahim orang tua kita dengan teman-temannya, dan tentu saja jagalah nama baik kedua orang tua kita agar lapang di kuburnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menjadi anak yang baik-baik. Di dalam Quran surah Luqman, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Nah, Quran surah Luqman ayat 14. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling mulia di dalam agama. Lalu keutamaan apa yang bisa kita raih jika kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Keutamaan tersebut adalah yang pertama, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah salah satu kunci masuk surganya Allah. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah, dan berbakti serta menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa kita. Selain berbakti kepada orang tua, agama kita mengharuskan kita untuk berbakti kepada guru-guru kita. Seseorang yang telah berjasa pada kita, mendidik kita dari anak yang tidak tahu menjadi anak yang mengerti, yang paham, yang pintar. Nah, jadi guru adalah orang tua kedua bagi kita semua. Seringkali kita mendengar sebuah syair lagu tersebut. Kira-kira kita paham atau tidak artinya apa? Jika kita tidak paham artinya, maka marilah kita cari tahu apa makna di balik lagu tersebut. Jadi man ana, siapakah saya? Man ana laulakum, siapakah saya tanpamu? Wahai guruku. Jadi lagu ini menceritakan tentang seorang murid yang sangat menghargai gurunya, yang sangat menghormati gurunya, sehingga siapa diriku jika aku tanpamu, berarti aku bukan apa-apa. Aku akan menjadi orang yang bodoh. Jika aku tanpamu, mungkin aku tidak akan menjadi orang yang pandai, yang mengerti, yang paham, yang berilmu. Nah, ditanya apa? Kaifa ma'hukum, kaifa ma'ahwakum. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu, wahai guruku? Bagaimana mungkin aku tidak ingin selalu bersamamu, wahai guruku? Saking hormatnya seorang murid kepada gurunya, sampai muncullah syair. Jadi, apakah penting bagi seorang murid itu menghormati guru? Jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menghormati guru kita dan guru kita ridho terhadap kita, maka ilmu yang kita peroleh akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Untuk itu, wahai anak-anakku, sebagai seorang murid yang baik, maka patuhilah perintah gurumu, taatilah mereka, berkatalah yang baik kepada mereka. Jika guru memerintahkan kita mengerjakan tugas, maka kerjakanlah tugas tersebut dengan senang hati. Suatu saat nanti kamu akan menuai kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat. Menghormati, menyayangi, dan memuliakan merupakan perilaku manusia yang harus kita lakukan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi,
Barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu wahai anak-anakku, marilah kita sebagai siswa yang baik haruslah menghormati, taati bapak ibu guru kita. Apa yang diperintah mereka, apa yang dikatakan mereka, lakukan. Jika guru memarahi kita mungkin itu berarti beliau mengharapkan kita menjadi yang lebih baik. Jangan sampai ketika kita dimarahin guru dan guru tersebut pergi, lalu kalian menggunjing guru tersebut, apalagi mengucapkan kata-kata kotor terhadap guru tersebut. Itu sangatlah tidak baik. Allah sangat murka terhadap perilaku tersebut. Nah, sebagai kesimpulannya, pada materi kali ini, kita sebagai seorang manusia yang memiliki orang tua dan memiliki guru, maka wajib dan patut kiranya kita hormati mereka, menghargai mereka. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.